Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbil Mustafa Halim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus guru kita, orang tua kita Kiai Haji Ahmad Asani Ma'tanallah biduli hayati. Amin. Para asatidz, para hujjat, para ru'asail mujtama, segenap jajaran pengurus Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah sekalian, al-hadirin wal hadirat, kaum bapak, kaum ibu, wal mustami'ina min buyutihim, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah kembali pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai dalam rangka taklim usbu'iyah, dengan harapan semoga taklim kita ini Allah bukakan pintu manfaat dan keberkahannya bagi kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau yang setia sampai hari akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, cucu keturunan kita, jamaah kita, lingkungan kita, kaum muslimin pada umumnya, Allah jadikan pengikut-pengikut beliau yang setia dan istiqamah, yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kembali sama-sama kita lanjutkan taklim usbu'iyah kita pada kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain. Bacaan kita masih di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 220. Qala muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qauluhu ta'ala fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Ay qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama wa ma yalqawnahu minal haraj fi sa'nihim fa in wakaluhum ya'thamu wa in azzalu ma lahum min amwalihim wa sana'u lahum tu'aman wahdahum fa kharajun qul islahul lahum ay fi amwalihim bitanmiyatiha wa mudakhalatikum khairun min tarki zalik wa in tukhalituhum ay takhallatu nafaqatukum binafaqatihim fa ikhwanukum ay fahum ikhwanukum fid din wa min sya'nil akhi ay yukhalita akhahu ay falakum zalik wallahu ya'lamul mufsida ay li amwalihim bimukhalatatihi minal muslihi ay biha fayujazi kullam minhuma walau syaa'a Allahu la'anatakum
ay la dhayyaqa 'alaikum bi tahrimil mukhalatah. Innallaha 'azizun ay ghalibun ala amri, hakimun ay fi sun'ih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-220. Fid dunya wal akhirah, di dalam urusan dunia dan akhirat. Potongan ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Yakni yang dimaksud ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Di awal pembukaan ayat 220 ini masih menjadi bagian daripada ayat ke-219, baik dari susunan lafadznya ataupun maknanya. Karena kalimat sesudahnya sudah menjadi pembahasan yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka, yakni para sahabat, bertanya kepadamu ya Rasulullah, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum, berbuat sesuatu yang pantas atau yang patut, lahum, kepada mereka, itu khairun, adalah baik. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian menggauli mereka, yakni bergaul dengan mereka atau bercampur dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dari orang-orang yang memang berbuat kebaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, walau sya'allah, dan jikalau seandainya Allah menghendaki, la'anatakum, Allah dapat berbuat sesuatu yang menyulitkan kalian, atau la'anatakum, Allah bisa saja memberikan kesulitan kepada kalian. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, tur, maha bijaksana. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil yatama, Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu ya Rasul, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Wa ma yalqawnahu minal haraj fi sa'nihim, dan apa-apa yang mereka temui daripada kesulitan atau kesusahan fi sya'nihim, dalam urusan anak yatim. Apa kesusahannya? Wa in fa in wakaluhum ya'samu, jika mereka apa wakalu itu? Apa kalau anak yatim namanya apa? Jika mereka mengurusi anak yatim, ya samu, mereka jadi berdosa. Wa in azalu, dan jika mereka mengasingkan malahum, harta anak yatim, memisahkan harta anak yatim, min amwalihim, dan daripada harta mereka, wa suna'u lahum tu'aman wahdahum, dan mereka membuat atau menyiapkan atau menyajikan makanan untuk anak yatim semata-mata buat anak yatim, fakharujun, itu pun jadi sebuah kesulitan. Di dalam syarahnya, di dalam hasiyahnya, qauluhu wa yas'alunaka 'anil yatama, sababu nuzuliha annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Istandal karbu alal awliya
awliya'il aitam fasyaku li Rasulillahi zalik faqalu ya Rasulullah inna in khalatnahum fabid dururah la budda min akli syai'in min amwalihim wa in azalnahum yalzamu alaihil masyaqqah ala liyatama wa ala awliyaihim fanazalatil ayat. Yang menjadi asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat ke-220 daripada surat Al-Baqarah, dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika turun ayat yang lain sebelum ayat ini yang berbunyi innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sebenarnya yang mereka makan atau yang mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka adalah api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ketika turun ayat tersebut, istadal karbu ala awliya'il aitam fasyaku li Rasulillah. Ketika turun ayat itu, perintah Allah, ya, firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka sebenarnya memakan api dan kelak akan dimasukkan ke dalam api sa'ira. Turun ayat itu galau semua sahabat yang memang memelihara anak yatim. Apa penyebab galaunya? Istadal karbu, bertambah kesusahannya ala awliya'il aitam, terhadap orang-orang yang ngurus anak yatim, yakni para sahabat. Fasyaku li Rasulillah, mereka mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Rasulullah, inna in halatnahum fabid darurah la budda min akli syai'in min amwalihim wa in azalnahum yalzamu alaihil masyaqqa ala liyatama wa ala awliyaihim. Kata para sahabat, ya Rasul, kami ini berasa susah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian memakan harta anak yatim, atau dengan kalimat sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim yang mereka makan adalah api dan kelak mereka akan dilemparkan ke dalam api. Di mana letak sulitnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna in halatnahum fabid darurah la budda min akli syai'in min amwalihim. Sesungguhnya kami ya Rasul, in halatnahum, ketika kami mempergauli mereka, ngurus mereka, nampung mereka, fabid darurah, mau enggak mau ya Rasul, min akli syai'in min amwalihim, pasti ada harta mereka, ya, sedikit banyak ketelen, sedikit banyak kemakan. Kenapa? Karena susah, Pak. Karena susah. Hartanya nyampur. Contoh ini, ilustrasinya begini. Pak Gatot bendahara atau Kang Denny dipercaya untuk pegang kas, kan gitu. Ketika nih duit masuk dompet, ini nggak ada tandanya duit pribadi sama duit kas, duit pribadi sama duit kas, atau sama duit orang lain, atau kalau bahasanya tim kali ini, ya ketika masuk di dompet, ini nggak ada tandanya. Ini duit yatim, ini duit pribadi. Apalagi masukin ke rekening, lu nyampur udah, kan nyampur. Karena susah kalau bawa dompet dua, atau dompet ada sekatnya. Dompet ada
nikmatnya aja masih susah, Pak. Maksudnya apa? Ketika seseorang belanja, punya anak yatim nih, beliin makan buat anak yatim. Kebetulan dia juga beli makan buat keluarganya. Rasanya kagok, Pak, yang ini, yang 2 bungkus duitnya ini. Yang 2 bungkus lagi ini duitnya. Kata yang dagang apa? Ribet amat hidup ente. Kan gitu. Duitnya sama-sama ratusan. Yang ini belanja 20, yang ini belanja 20. Kan kesian yang dagang mulanginnya. Jadi 160 mulanginnya. Kan gitu. Ini susah mau nggak mau kepake. Mau nggak mau kepake, mau nggak mau kemakan. Fabid doruro. Fabid doruro tuh mau tidak mau dengan cara terpaksa pasti ada yang kemakan. Umpamanya ya, Mas Ga piara anak yatim yang memang ada harta anak yatim dikelola Mas Ga. Begitu istrinya masaknya kan sama, Pak. Masaknya sama. Umpamanya bikin tempe orek. 1 tempe dibeli pakai duit anak yatim karena memang untuk anak yatim. 1 tempe dibeli pakai duit Mas Ga karena memang buat keluarga. Lah kalau udah jadi orek, Pak. Hah? Kalau udah jadi orek kan nggak ada tandanya kecuali itu tempe ada stempelnya. Ada Y, ya kan gitu. Repot tuh Mas Ga. Potong tandain Y. Aduh. Ya, Allah. Makannya jam berapa tuh Mas Ga? Masaknya terpisah. Kalau begitu mau nggak mau pasti kemakan. Hartanya pasti kepake. Sedangkan kalau kemakan atau kepake, di dalam syarahnya wa ma yalqaunahu minal haraj fi sya'dihim fa in wakaluhum yahsamu. Tentang apa-apa yang mereka temui daripada kesulitan di dalam ngurus anak yatim. Fa in wakaluhum yahsamu, kalau mereka pergauli, mereka urusin yahsamu, mereka pasti berdosa. Karena apa? Kayak tadi milah tempe susah. Milah tempe susah. Mau nggak mau pasti kecampur. Dan kalau udah kecampur, kemakan itu tempenya anak yatim. Pokoknya belinya dibedain nih udah nih ya. Yang buat anak yatim yang bungkusnya daun. Yang buat pribadi keluarga bungkusnya plastik. Kalau udah dikecapin kan nggak mungkin ada daun-daunnya. Akhirnya mau nggak mau kemakan. Sedangkan ayatnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, apa itu bisa disebut zalim? Bisa. Kenapa? Dia udah punya tempe sendiri, ngapain makan tempenya anak? Zalim namanya. Kira-kira bisa nggak tuh prakteknya? Susah. Hah? Kira-kira bisa nggak? Yang bisa cuma susah. Ini sahabat ngeluh ke Rasul, repot ya Rasul, susah prakteknya. Susah prakteknya. Oh sekarang gampang Ustaz, tinggal pesenin Grab, GoFood gitu kan. Yang buat anak yatim ini, yang buat keluarga ini, lah duitnya. Beli buat anak yatim 17.000. Bayar. Ini pertama ini dikirim. Dia duluan, anak yatim duluan nih yang datang nih pesanan nih. Bayar. Duitnya 50, kembalinya berapa? Hah? 33.000. Datang pesanan buat dirinya harganya 33.000. Duitnya ratusan. Nggak ada kembaliannya. Kan mau nggak mau yang 3.000 nih pakai kembalian anak yatim ke pakai. Ini kalau pakai ayat yang pertama di surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, itu zalim.
100, duit anak yatim 3.000 masih dipakai. Zolim nggak? Zolim. Was-was. Wah, kalau ya kamu nih gara-gara yatim bukannya masuk surga dekat ame Nabi, malah jadi masuk neraka. Kan kata baginda Nabi, ana wa kafirul yatim hakaza fil jannah musyiran bisababatai wa farja bainahuma qalila. Kan gitu. Kata Nabi, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim nanti di surga kayak begini. Sambil mengisyaratkan atau menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk, wa farja bainahuma, digerak-gerakin kayak gini. Maksudnya apa? Dekat. Hadisnya. Tapi ayatnya innama yaquluna fi butunihim naro. Sahabat banyak yang piara anak yatim. Begitu turun ayat ini, ya Allah, neraka ini mah. Jadinya malah neraka. Ya samu mereka merasa berdosa. Kan gitu. Alatnya kecampur. Kemudian kata sahabat lagi, wa in azalnahum yalzamu alaihi al-masyaqqah 'alal yatam. Wa in azalnahum yalzamu alaihi al-masyaqqah 'alal yatama wa 'ala awliyaihim. Dan seandainya dipisahin nih, azalnahum, kami pisahkan mereka, kami uzlahkan mereka. Yalzamu alaihil masyaqqah 'alal yatama wa 'ala awliyaihim. Pasti jadi tambah sulit. Sulit buat si yatim, sulit juga buat yang ngurusin. Ya kan? Buat di penggorengan 2. Tiba masak korek penggorengan 2. Iya. Emang gak bisa satu-satu. Ntar bekas kecapnya anak yatim tadi. Ya kan? Tempat bumbu semua 2. Garam 2. Garamnya anak yatim. Ya kan gitu. Beli mecin 2. 1 punya anak. Semua 2. Sampai buat sunletnya. Cuci piringnya kudu 2. Kan masakot buat yatim, masakot juga buat dirinya. Bahkan dulu ada sahabat, ada yang mencoba untuk memisahkan. Saking nggak maunya makan harta anak yatim. Sedangkan anak yatim dimakannya nggak banyak, dimasakin. Dia dimasakinnya anak yatim, buat keluarganya juga dimasak. Dirinya, istrinya, anak-anaknya nggak ada yang boleh makan tuh punya anak yatim. Dan terkadang sampai rusak tuh makanan. Basi. Tuh. Akhirnya malah jadi mubazir. Begitu juga minumannya dipisahin. Bahkan ketika tempat makannya, tempat makan, ruang makannya dibedain. Khawatir anak-anaknya melihatnya lain, walaupun bentuknya sama-sama tempe. Orang kan begitu Pak. Coba dah, Mas Gaji nih ada orek 2 mangkok. Yang masak sama, rasanya mesti sama. Abis makan orek yang mangkok A, Mas Gaji pasti pengen nyobain yang mangkok B. Kenapa? Kayaknya lain nih. Kayaknya lain. Ini supaya nggak kemakan, akhirnya dipisahin ruangannya. Anak yatim makan sendiri-dirian. Anak yatim makan sendiri-dirian. Tempat makannya beda, piringnya beda, mangkoknya segalanya beda. Pokoknya itu mah dibeli pakai duit dia aja. Ini buat keluarga. Akhirnya malah jadi tambah susah. Kalau di dalam hasiahnya, wa in azzalu malahu min amwalihim wa sana'u ta'aman wahdahum fa kharajun. Sedangkan kalau kami pisahkan, kalau mereka pisahkan antara harta anak yatim dengan harta mereka sendiri, dan ketika mereka membuat makanan hanya khusus untuk anak yatim, fa kharajun, jadi tambah susah juga. Karena setiap hari harus bikin 2 dan nggak boleh nyampur waktu masaknya, nggak boleh nyampur. Kalau masaknya boleh nyampur terus dibagi 2 lebih gampang. Tapi karena ada tadi rasa takut,
harta anak yatim atau perkara yang jadi milik anak yatim kemakan, kan mau nggak mau bisa. Berarti kompornya 2, gasnya 2, semuanya 2. Buat anak yatim, ya anak yatim. Buat keluarga, ya keluarga. Akhirnya yang tadinya seneng miara anak yatim, gara-gara susah kayak gitu jadi gedeg. Kenapa? Berasa capek, berasa berat. Mereka mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasul, ini bagaimana ini kalau begini? Kalau dicampur mesti kemakan, akhirnya yang bukannya pahala malah jadi dosa. Kalau dipisahin ribet, malah jadi susah. Akhirnya ketika beliau para sahabat mengeluhkan hal tersebut kepada baginda Nabi, fanazalatil ayat, turunlah ayat kepada baginda Nabi. Apa terusannya? Kul islahul lahum khair. Kul, katakanlah ya Rasulullah, islahun ay islahukum lahum, berbuat sesuatu yang pantas atau yang patut kepada anak yatim, khairun, juga dinilai satu perbuatan baik. Apa maksudnya? Fi amwalihim bitanmiyatiha wa mudakhalatikum khairun min tarki zalik. Yakni ketika engkau berbuat sesuatu yang pantas terhadap harta anak yatim, yang baik terhadap harta anak yatim, bitanmiyatiha, dengan mengolahnya atau mengembangkannya, wa mudakhalatikum, dan bercampurnya harta kalian dengan harta mereka, khairun, itu baik, min tarki zalika, daripada meninggalkan hal yang demikian. Apa maksudnya kata baginda Nabi? Kalau umpamanya dipisahin ini susah, maka lakukanlah apa yang pantas, apa yang patut bagi kalian. Boleh makan tapi jangan berlebihan. Kalau perkara kecil nyampur pakai itu punya anak yatim masih halal, masih boleh. Kemakan nih tempenya masih boleh. Maksudnya islahul lahum khair. Maska punya anak yatim, begitu belanja kepake nih duit anak yatim, nyampur dengan duitnya maska. Kalau pakai ayat yang pertama, masga zalim. Tapi ketika masga mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam asbabun nuzul ini mengeluhnya kepada Nabi, kata baginda Nabi, islahul lahum khair, berbuatlah yang patut, yang pantas, yang bagus, lahum, kepada anak yatim, khairun, itu juga baik. Ini yang jadi dalil bolehnya seorang wali yatim, bolehnya seorang kafilul yatim memakan harta anak yatim kalau tercampur dengan hartanya sendiri. Masih halal. Wa in tukhalituhum ay takhallatu nafaqatukum binafaqatihim fa ikhwanukum. Dan jika seandainya kalian pergauli mereka, yakni maksudnya bercampur antara nafkah mereka dengan nafkah diri kalian sendiri, fa ikhwanukum, maka ketahuilah mereka itu adalah saudara kalian. Ai fahum ikhwanukum fiddin, maksudnya mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Wa min sya'nil akhi ayyukhalitu akhahu ay falakum zalik. Dan kebiasaan seorang saudara adalah bercampur di dalam pergaulan. Falakum zalik, maka boleh kalian melakukan hal tersebut. Maksudnya begini, Nabi bikin satu ilustrasi. Yang diterangkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau memang tercampur, maka halal karena mereka juga adalah saudara kalian.
Dan kebiasaan saudara nggak bakal mengharamkan makanannya dimakan sama saudaranya. Ya. Dulu tapi lain, sekarang lagi. Dulu nih gitu. Abang sama adik, empok sama adik. Adik makan makanannya empok ya halal. Empok makan makanannya adik halal. Jarang tapi banyak kan adik makan makanan empok. Ya gitu. Di dulu. Ya, sekarang ada banyak masih, tapi banyak juga yang nggak mau. Ya. Padahal fa'ikhwanukum fiddin, saudara dengan saudara itu harusnya min sya'nil akhi itu saling menghalalkan. Ya. Kayak dulu kita nih anak-anak, ya. Kita anak-anak nih udah bapak-bapak ya. Kita masih anak-anak nih main bareng kan, main bareng. Ya. Teman-teman kita tuh udah seperti saudara sama kita. Kita punya ciki kita dicomot sama dia. Dia punya ciki dicomot sama kita. Kecuali dia punya ciki. Dia makannya sendirian dia. Gitu. Habis lalu dari teman kalau dia. Itu maksudnya kayak gitu. Fa'ikhwanukum fiddin. Kan dulu kita nggak pernah teriak haram-haram nggak? Pernah nggak dulu kita teriak haram-haram? Ya jangankan anak-anak yang SMP, SMA yang berteman nih kan, beli S1 orangnya berlima. Yang punya si A diminum sama si A, kata si B pagi gue dikit, diminum sama si B. Halal-halal aja nggak bilang wah haram tuh S gue itu. Ini maksud fa'ikhwanukum fiddin. Emang umat Islam harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu ya. Ini kan satu ilustrasi ke anak yatim ya. Pada dasarnya ya, setiap kita ini saudara ya. Maka setiap perkara yang bukan perkara besar ya, fa'ikhwanukum fiddin gitu. Ini kadang kagak makan berempat Pak Haji, kebuli itu digarisin. Digarisin. Ini bangsa jari kelingking nyebrang aja dikit. Wah, lewat. Padahal fa'ikhwanukum fiddin. Cuman juga jangan mentang-mentang fa'ikhwanukum fiddin. Yang dicomot yang bagian orang. Gitu. Ada muli israf, jangan berlebihan juga. Ke anak yatim juga begitu, fa'ikhwanukum fiddin. Kalau timbang sedikit mah makan nggak apa-apa halal. Yang nggak boleh israf. Oh boleh ini akhirnya belanja pakai duit anak yatim, duit dia aman. Oh, ini bukan mukhalatoh, bukan mudakhalah, bukan. Namanya dia makan harta anak yatim secara zalim. Beda dia naungi harta anak yatim. Dikasih tahu nih anak yatim, bang, umpamanya dipanggilnya abang, atau dia perempuan dipanggilnya neng. Nih neng kan punya harta nih dari peninggalan ayah. Setiap hari nih neng, asalnya nih, ya bapak ambil nih. Berapa gedenya? 20.000 buat neng makan. Cuman pada prakteknya kan kalau neng 20.000 doang nih, paling neng makannya cuman pakai nasi ame tempe, orek begitu doang. Supaya kita bisa makan ayam, gak makan daging. Malam ini apa ya Pak Haji? Sok. Doang. Kan kita saudara. Atau umpamanya diambil 10.000 kan gitu. Neng ini buat makan sehari saya ambil, kata si walinya ini 10.000 buat makan. Kalau cuman azalu dipisahin 10.000 dia makan pagi doang. Siang kagak makan, sore kagak makan. Maka supaya dia makan kita makan, dicampur nih. Ya. Kita berapa anggota keluarga? 5 kata Mas Kak. Saya Ustaz, istri, anak 3 gitu. Yang paling banyak makannya sih saya Ustaz katanya. 10.000. Taruhlah satu orang 10.000. Jadi 60.000 kan masaknya bisa banyakan. Masaknya bisa banyakan dan bisa makan pagi, siang, sore. Itu maksudnya. Ini maksud islahul lahum khair wa in tukhalitum fa ikhwanukum, silahkan.
numpang oreknya dibalik. Ambil, ya. Karena memang pada prakteknya susah buat misahin yang kayak begitu. Kalaupun bisa pasti berasa capek, berasa ribut, repot dan lain-lain sebagainya. Apalagi mau pakai ditanya mau masak apa, mau makan apa, wah lebih repot lagi. Makanya fa'iwanukum fiddin. Yang punya kita kemakan dia halal. 10.000 anak yatim makan 3 kali lauknya ayam, dapat gak? Dapat gak? Nggak dapat, berarti kan tuh anak yatim makan nafkah kita, kan gitu. Sedangkan harta anak yatim yang 10.000 kita beliin mecin, garam, minyak goreng, kan kepake buat masak ayam kita, kepake buat masak tempe kita, kemakan sama kita. Maka halal buat kita, kan gitu. Kalau masing-masing kekeh ya haram dua-duanya. Haram dua-duanya. Yang ngurusin haram makan harta anak yatim juga jadi haram karena makan hak orang lain. Makanya fa'iwanukum fiddin. Cuma jangan mentang-mentang fa'iwanukum fiddin, oh saudara ini cari ayam yang paling gede. Ini kan konsepnya ke anak yatim aja fa'iwanukum fiddin, apalagi kepada sesama muslim. Asal tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Ai qauluhu kul islahul lahum khair at-tanwinu iwadun anil mudhaf ilaih. Ai islahukum lahum khairun wal wa'idu mahmulun alal aqli biniyatil ifsad. Sedangkan ancaman yang ada pada kalimat innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro, itu mencakup terhadap perkara keinginan memakan harta anak yatim biniyatil fasad, dengan tujuan merusak. Bikin perjanjian, kan tadi di awal udah dibilangin islahul lahum khair, ya, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, ya. Jangan dibalik, ya. Anak yatim sendiri ambil 20.000, masga sekeluarga 80.000, jadi 100. Jangan diputer. Anak yatim 80, masga sekeluarga 20. Tuh maksudnya. Ya. Ancaman, ya. Innama yakuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro, itu buat orang-orang yang walaupun prakteknya mukhalato atau mudakhalah tapi tujuannya kerusakan. Apa maksudnya kerusakan? Pengen untung sendiri, ngabisin harta anak yatim. Dia 80, Maskah 20. Kan boleh bercampur, tapi ini tujuannya ada tujuan fasad. Fasad ke siapa? Fasad ke hartanya anak yatim dan menguntungkan diri sendiri. Kalau tercampur persentasenya seperti itu, maka terkena ancaman innama yakuluna fi butunihim naro. Mas gak punya duit 20 dia beliin tempe, anak yatim 80 dibeliin ayam. Giliran makan, mas gak makan ayam, anak yatim makan tempe. Tuh, innama yakuluna fi butunihim naro. Hari ini jarang kafilul yatim. Yang ada, ya, yayasan atau santunan-santunan yatim. Bisa nggak terkena ayat ini? Bisa. Ketika ada kezoliman, kan begitu. Apa bentuk kezolimannya? Bikin acara santunan anak yatim, kan begitu. Dapat donatur, dapat dana anak yatim, pisang Lampung, ustaznya pisang emas. Atau pisang apa yang gede? Pisang Ambon. Innama yakuluna fi butunihim naro. Terus mestinya bagaimana?
Mestinya anak yatimnya pisang Ambon, ustadznya pisang Lampung. Tuh. Tapi nggak enak. Ustadz, masa Ustadz kasih pisang Lampung? Kalau gitu kasih juga pisang Ambon, tapi duitnya dari kas masjid, jangan dari duit yatim. Gitu. Kalau dikasihnya dari duit yatim, itu sama aja ngempanin Ustadz pakai api. Oh. Ngempanin Ustadz pakai api. Ada Ustadz yang tahu tetap ditelen. Ada yang nelennya karena nggak tahu. Ada pokoknya ketelan aja dah. Kalau nggak tahu. Innama ya'kuluna fi butunihim. Nah, kan sering saya sampaikan, kalau bikin acara santunan yatim, minta ke donaturnya atas nama yatim, peruntukannya buat yatim, jangan dicolek-colek buat yang lain. Kalau pengen main persentase, kan bikin santunan Ustadz, ada rangkaian acaranya, ada konsumsinya, ada ininya. Maka bikin PHBI-nya, momennya momen yang besarnya. Biasanya kan di bulan Muharram, Maulid, terus apa lagi? Ramadan, kan gitu. Bikin apa namanya? Acara menyambut tahun baru Muharram, yang di dalamnya ada santunan peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya ada santunan. Ditanya buat apa nih? Buat Maulid Pak, tapi di dalamnya ada santunan yatim. Boleh tuh Ustadz, pisangnya jangan lagi sesisir, tangan halal. Tapi belum pernah ada sih. Hah? Kita yang Enggak juga. Pokoknya ada. Kali Ustadz sesisir, itu pun bukan sisiran yang baru banyak. Yang dipiring, yang kadang-kadang dikepotek dua. Itu sama aja ngasih Ustadz pisang sisa sebenarnya. Iya, kalau memang awalnya niat buat Ustadz, ya jangan dikeluarin. Plastik, garpuin motor langsung. Bisa buat Ustadz tapi ditaruh. Bang Bahri lihat, Masya Allah. Begitu mau dimasukin, ya anggur tinggal batangnya, lengkeng tinggal kulitnya. Dari ke situ-situ deh. Ini yatim nih, yatim. Ketika peruntukannya yatim, maka itu untuk yatim semua. Gak boleh diambil sedikit pun. Gak boleh diambil sedikit pun. Tapi ketika peruntukannya buat momen yang lebih besar, yang di dalamnya ada acara santunan yatim, maka di situ berlaku persentase. Buat yatim umpamanya 40%. Buat persiapan acara, sewa tenda, sewa sound system dan lain-lain sebagainya, konsumsi panitia, kopi, rokoknya, kan begitu. 80%. Ini masih halal. Tapi kalau judulnya mintanya, Pak, apa namanya? Buat santunan yatim, buat anak yatim nih Pak nih, kasih nih umpamanya 2.000. Itu 2.000 perlu buat anak yatim. Gitu. 2.000 masih dipotong juga kebanyakan. 2.000 dipotong. Ngasih 2 juta, 2 juta tuh buat anak yatim, karena memang akadnya buat yatim. Lain ceritanya akadnya buat Muharram, akadnya buat Maulid, akadnya buat tabligh akbar, akadnya buat malam nuzulul Quran, atau yang lainnya, ulang tahun Bapak Agus Gatot Susanto. Di dalamnya ada santunan yatim. Siapa yatimnya? Ini dia juga. Yang banyak deh. Ini maksudnya. Kemudian makna wa in tukhalituhum fa ikhwanukum juga diperbolehkan kalau di dalam hasiahnya namanya tanmiyah. Apa tuh tanmiyah? Tanmiyah itu mengolah, mengembangkan harta anak yatim. Jadi duluan pernah dibuka ya. Pinjem nih harta anak yatim.
atau atas seizin harta anak yatim dengan catatan ya, bapak yang mengelola memang ahli di dalam mengelola, bukan 50-50, bukan untung-untungan, bukan ya. Contoh begini ya, pengusaha Cak Samsul umpamanya biara anak yatim ini ditinggalin harta sama bapaknya 12 triliun. Wih, ceritanya main dagang sama Cak Samsul ini 12 triliun ya. Ini ada 2 makalah. Di dalam satu makalah hukumnya wajib. Buat apa dikembangin? Di dalam makalah yang lain Imam Malik nggak boleh diapa-apain ya. Tapi kalau makalahnya Imam Syafi'i ya, bahkan wajib atau minimal sunnah buat diolah. Supaya apa? Supaya harta anak yatim ini nggak habis asbab diambil zakat. Kan dia kena haul, kena nisab, tiap tahun keluar tuh, tiap tahun keluar. Maka Cak Samsul sebagai pengelola izinnya sama anak yatim. Bagaimana kalau yang 12 triliun kan gitu, saya pakai buat ngolah soto 12 triliun kan bikin cabang sotonya nasional dari Aceh sampai Irian. Berapa ribu toko tuh, pantes lah 12 triliun. Dan memang Cak Samsul ahli bikin soto, ahli dagang soto, tahu strategi marketingnya, tahu bagaimana cara berjualannya, ahli. Boleh. Dengan catatan, modal yang diambil dari harta anak yatim harus utuh. Dan keuntungan yang didapat sama Cak Samsul bagi 2. Kan ambil dari harta anak yatim umpamanya 200 juta dah, ya, 200 juta. Cak Samsul olah, maka harta anak yatim yang ada di Cak Samsul itu tetap 200 juta. Kemudian dari olahan 200 juta itu ternyata keuntungan di dalam sebulan 400 juta. Ini kan biar enak aja. Untung 40.000 deh. Modal 200 juta, untung 400 juta. Maka keuntungan 400 ini dibagi 2. 200 juta punya Cak Samsul, 200 juta punya anak yatim. Masukin tuh, catat. Urusan Cak Samsul dari keuntungan ini mau diolah lagi terserah. Yang jelas catatannya ada. Berarti kalau umpamanya nggak diserahin ke anak yatim, modal anak yatim tersebut yang ditanam di Cak Samsul udah berubah dari 200 jadi 400, diolah lagi, utuh lagi 600. Wah. Kalau seandainya Cak Samsul udah ahlinya dagang soto, ambil nih modal anak yatim buat dikembangin 200 juta. Ternyata mohon maaf, kehendak Allah berkata lain. Bukannya untung, rugi. Duit anak yatim tinggal 100 di Cak Samsul, kan gitu. Kenapa rugi 100 juta? Jadi Cak Samsul, tapi di dalam catatan duit anak yatim tetap 200. Cak Samsul punya utang 100. Itu. Makanya di dalam satu pendapat Imam Malik mengatakan, ya, harta anak yatim enggak boleh diapa-apain, udah begitu aja. Kalaupun habis itu harta karena dimakan zakat, yakni karena kewajiban dia keluarin zakat, ya udah. Yang jelas bukan habis karena dikembangin kemudian mengalami kerugian. Gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat lain, silahkan kembangin. Daripada harta anak yatim ini habis dimakan zakat, yakni habis diambil buat ngeluarin zakat. Tapi dengan catatan, kalau untung bagi 2, kalau rugi ente punya utang. Gitu. Makanya tadi harus yang ahli.
Ya, harus ya ahli. Kalau bahasa paling gampang ngembangin harta anak yatim harus maju, nggak boleh rugi. Gitu kalau bahasa yang gampang. Tapi karena perdagangan ini muter, ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Maka kalau di atas untungnya bagi dua, kalau di bawah Cak Samsul punya utang. Gitu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui mana orang-orang yang berbuat kerusakan, mana orang-orang yang memang berbuat kebaikan. Bahasanya Allah tahu. Kalau bahasa hari ini mohon maaf, nggak ada maksud singgung, nggak ada maksud menghukumi satu yayasan, dua atau yang lainnya. Ya, manusia bisa dibohongin. Mana pengelola panti yang memang tujuannya islah atau yang tujuannya pasar walian. Ya, mudah-mudahan sih Islam semua, kan? Muslim semua. Ya. Itu bisa dibohongin, donatur bisa dibohongin, anak yatim bisa dibohongin, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Kemudian walau sya'allahu la'anatakum, innallaha azizun hakim. Dan seandainya Allah berkehendak, bisa saja Allah mempersulit diri kalian. Bisa saja Allah memberikan kesulitan pada diri kalian. Bitahrimil mukhalatoh. Dengan cara Allah mengharamkan bercampurnya harta kalian dengan harta anak yatim. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah pengen, ini kan salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba nyampur mecin, toge, tempe, makan halal. Ya. Syukuri aja udah, jangan pakai berlebihan. Karena kalau Allah berkehendak, Allah bisa bikin lebih sulit lagi. Yakni dengan cara bitahrimil mukhalatoh. Allah haramkan tercampur. Kalau Allah haramkan tercampur, repot kita, Pak. Atau pengurus-pengurus yang biasa ngurus anak yatim, wali-wali anak yatim, ini bakal lebih susah hidupnya. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa menjauhi atau menghindari tercampur antara harta dirinya dengan harta anak yatim. Kalau di dalam hasiahnya sah-sah aja. Ya. Kalau Allah berkehendak, ya, harta anak yatim tersebut nggak boleh berubah. Sekalipun rusak tanpa bapak pakai, bapak tetap punya hutang terhadap anak yatim tersebut. Contoh begini. Masga pegang harta anak yatim 100 juta ditaruh di rekening yang pegang Masga, ya. Kemudian Allah turunin hukum bitahrimil mukhalatoh atau walau sya'allahu la'anatakum. Masga nggak boleh colek-colek tuh duit. Kemudian satu waktu bank tempat nyimpen uang tersebut dilikuidasi. Cina-nya kabur, Pak. Ini maksudnya pemiliknya, ya. Karena kan yang udah-udah begitu. Kabur nih, berarti kan duit 100 juta hilang. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, hitungannya Masga tetap punya utang untuk 100 juta sama anak yatim. Padahal hilangnya itu duit bukan karena dipakai, bukan karena dimakan. Tuh kalau Allah mau bikin sulit, bisa lebih sulit lagi. Maka syukuri dengan apa-apa syariat yang udah ada. Banyak rusuhnya, banyak keringanannya. Nyampur, mau pakai, mau makan. Waktunya habis belum? Kalau di dalam hasiahnya lagi nih, di dalam hasiahnya dikatakan waqtalafa fi tanmiyati malil yatim bil ittijar wa nahwi. Faqala malikun hibzu malih bi ayyi wajhin wajibun. Ini yang tadi saya bilang, ya. Ulama ada perbedaan pendapat di dalam urusan mengembangkan harta anak yatim bil ittijar dengan menggunakannya sebagai modal dagang, ya. Wa nahwihi dan hal-hal yang seumpama dengan modal dagang. Faqala Malik hibzu malihi bi ayyi wajhin wajib. Menjaga harta anak yatim mau bagaimana caranya, hukumnya tetap wajib. Kalau bahasa Imam Malik, ente mau pakai buat apa aja silakan. Tapi harta anak yatim nggak boleh berkurang.
Harta anak yatim nggak boleh berkurang. Pakai ini buat bangun rumah, silakan. Pakai ini buat beli tanah, silakan. Pakai ini buat ini, buat ini, buat ini, usaha, bisnis dan lain-lain sebagainya, silakan. Tapi dengan catatan harta anak yatim harus tetap utuh nominalnya. Saya tadi ada keuntungan bagi dua, ada kerugian, pokoknya mah harta anak yatim segitu. Kalimat utuh di sini Pak begini. Mas Gar, biara anak yatim. Anak yatim punya duit 200 juta. Ada yang mau jual rumah. Ada yang mau jual rumah harganya 200 juta. Mas Gar bilang ke anak yatim, "Dek, bagaimana kalau uang warisan itu, uang peninggalan tirkah abihi, ya peninggalan ayahnya, saya buat modal nih, beliin rumah. Ntar kita jual laku 250 atau 300." Kan gitu. Kemudian Maska dapat izin dari anak yatim. Kalau pakai qaul Imam Malik, bahkan seandainya ketika jual rumah itu rugi, anak yatim mah harus tetap untung. Paham nggak? Modal 200. Maska bilang, nih kalau kita jual bisa jadi 300. Kan tahunnya anak yatim dia untung 50 juta. Ternyata begitu dijual, imma karena sabab apa, lakunya cuman pego. Nggak ada urusan tuh ame asbabnya. Pokoknya duit anak yatim udah jadi 250. Berarti Mas gak punya utang 100. Wajib. Wal aula ayyakuna bitanmiyah fa hiya laysat wajibah. Adapun kaul yang lebih utama, yang rajih, bahwasannya mengelola dan mengembangkan harta anak yatim laysat wajibah, enggak wajib hukumnya. Adapun hadis baginda Nabi yang memerintahkan tentang menjadikannya modal perdagangan, itu ala wajhin nadabi. Dalam pandangan hukum nadbun atau mandub sunnah. Was mutafdil ala babihi fatarku tanmiyah khairun aidon lakin ala aula at-tanmiyah. Maka ulama di situ berbeda pendapat, Mau dikembangin silakan, nggak dikembangin juga silakan. Tetapi dikembangin lebih utama. Kenapa? Karena kalau dikembangin hartanya bisa bertambah, bukan cuma tetap. Kalau nggak dikembangin hartanya bakal berkurang. Wa qala Syafi'i tanmiyatuhu wal ibtijaru fihi ala hasbi taqah wajibun. Imam Syafi'i di awal memberikan fatwa atau qaul yang memudahkan. Bahkan dikatakan sunnah untuk mengembangkan mengelola daripada harta anak yatim dengan catatan ala hasabit taqati wajibun, sesuai dengan ukuran kemampuan orang tersebut hukumnya wajib. Bahasanya wajib menguasai dalam pengelolaan uang tadi. Kayak Cak Samsul dagang soto ya memang ahlinya. Dalam artian syarat punya kemampuan mengelola hukumnya wajib. Kalau nggak punya kemampuan timbang coba-coba bisa haram. Kenapa? Karena bakal ketahuan bangkrutnya atau ruginya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha azizun hakimun." Ay ghalibun ala amri, hakimun fi sun'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, ay ghalibun ala amri. Ini kalimat innallaha azizun hakim. Ini Had buat orang-orang yang mengeluh kepada baginda Nabi tentang kepengurusan anak yatim. Karena sambungan dari ayat ini adalah kalimat yang awal, walau sya'allahu la'anatakum. Udah, pakai aja yang ada, kelola yang baik, jangan pakai macam-macam. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah Maha perkasa. Bahasanya kalau Allah mau, Allah perketat lagi syariatnya, Allah lebih batasin lagi.
sah-sah aja. Tapi Allah juga hakimun, Allah maha bijaksana. Jadi di situ ada kewajaran ketika tercampur harta anak yatim, kemakan oleh walinya, kemakan oleh kafilnya, ya, dihukumi halal. Fa'ihwanukum fiddin. Kalimat ini ya sebenarnya batasan. Azizun Hakim nih, Allah udah kasih kelonggaran, ente jangan macam-macam. Allah udah kasih peraturan, ente jangan lewatin. Kenapa? Karena Allah menurunkan syariatnya, karena Allah Hakimun, Allah bijaksana. Allah nggak bakal membebani sesuatu di luar kemampuan hambanya. Tahu Allah juga susah ente buat misah-misahin. Tahu Allah juga susah buat nggak kemakan. Makanya Allah turunin syariatnya. Kul islahul lahum khair. Tapi ente jangan kebangetan. Gitu maksudnya. Kayak tadi, ya persentasenya akhirnya jadi 20, 80. Ya 80 yatim, 20 wali. Atau mengembangkannya, ya modus. Cuma mau ngambil keuntungan sendiri. Kenapa? Karena wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Yang lain bisa dibohongin, Allah mah nggak bisa dibohongin. Tapi dengan adanya ayat ini, kita ini jadi hati-hati. Ya, kalau kita dipercaya untuk mengelola harta anak yatim atau ngurus anak yatim, kita hati-hati. Walaupun ada kehalalan, ya, karena memang biasanya yang ganjarannya besar, siksanya besar. Yang untungnya besar, ruginya juga besar. Yang surganya dekat sama Nabi, berarti nerakanya juga waliyadzubillah. Amanah, surganya begini sama Nabi. Farraja bainahuma qalila. Enggak amanah, saya selauna sa'ira waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Innama yaquluna fi butunihim naro. Kalau ada aja muksid nih, niatul fasad di dalam hati, maka bisa jadi kita terkena al-wa'id, ancaman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik hidayah, maunah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri taklim kita. Shadaqallah